Jadi kemarin kita itu bikin outing sebenarnya untuk tim. Jadi timku tuh setiap tahun pasti ada outing. Kemarin kita baru sanggup tuh di Cibubur. Tahun ini kita sanggup ke luar negeri, dan kebetulan kemarin ke Thailand itu adalah bentuk dari ucapan terima kasih kita juga kepada tim kita yang sudah banyak support kita sepanjang tahun. Jadi kita bikin lah, sekaligus aku sama istri dan anak juga ikut gitu. Dia sendiri kayaknya senang banget liburan ke sana. Terus Bang Densu sendiri kan pakai baju adat sana ya. Iya. Seperti apa sih gitu kan jadi viral tuh. Iya, kemarin iseng aja sih, kita pergi ke beberapa tempat. Terus aku iseng juga pakai baju adat, cuman istriku bilang, yang coba deh kamu pakai yang cewek gitu. Terus gue bilang, Tor, ini lagi jadi masalah. Enggak kok, enggak lucu. Ya udah, akhirnya aku ikutin. Jadi kemarin tuh mengenai aku pakai baju yang cewek, ide istri lah buat seru-seruan aja sih sebenarnya, lebih ke arah sana. Karena di sana itu kan apa ya, banyak sekali adatnya gitu. Tapi kemana aja sih Bang, kalau boleh tahu jalan-jalannya Kemarin tuh kita 8 hari hampir ke semua tempat yang terkenal di Bangkok, dan juga kita sampai ke Pattayanya 3 hari. Jadi 8 hari itu kita ke pantai, ke mall, ke pusat belanja, ke pusat thrifting. Kalau nama-namanya aku lupa ya. Bang Sue, ada Wat Arum, ada apa, ada banyak gitu. makanan-makanan yang unik. Makanannya juga kita cobain macam-macam, karena makanan di Thailand itu hampir nggak ada yang nggak enak sih emang. Dari yang manis sampai yang gurih semuanya lengkap gitu loh. Jadi emang Thailand, menurut aku Indonesia tuh harusnya bisa sekeren Thailand untuk pariwisata ya. Karena kita nggak kalah kok. Jadi aku juga belajar pariwisata di sana kenapa bisa jalan dari banyak faktor yang aku lihat, makanan, hiburan, pusat belanja, fashion dan segala macam itu maju banget. Pemilihan Bangkok sendiri itu karena vote dari teman-teman, dari karyawan, atau memang kepinginnya Cialif atau bagaimana? Voting sih. Jadi ada beberapa negara kebetulan voting paling gede di Thailand, dan secara budget kita masuk untuk outing itu. Kok untuk update dia sendiri seperti apa? Oke, Kok? kasih 10 menit lagi. Update dia sendiri seperti apa? Makin besar. Update Biel udah punya gigi 1, 2, 3. Kemarin baru tumbuh yang di atas. Pertama tumbuh yang di bawah, terus udah bisa ngomong nggak apa-apa. Nggak apa-apa, papa, mama. Ya masih agak-agak rancu. Terus duduknya udah bagus, udah mulai mau ngerangkak. Terus dia udah mulai mengenali wajah orang. Jadi kalau dilihat gini dia tahu ini siapa gitu, dia udah mulai. Repotnya jadi seorang ayah gimana kok? Hah? Repotnya jadi seorang ayah gimana? Nggak ada repot sih, karena istri gue luar biasa bro. Jadi peran istri itu ngaruh banget. Kalau istrinya luar biasa dalam ngurus dan tidak bermasalah, pasti suami juga nyaman kan. Tapi peran suami, bagaimana caranya bikin istri nyaman. Jadi kalau aku bilang jadi orang tua itu hubungan antara suami istrinya bagus nggak? Kalau suami istrinya bagus, semuanya pasti bagus-bagus aja. Tahun ini kan baru pertama kali rayain Imlek bareng sama dia. Iya. Seperti apa sih kok? Seru lah, bagi-bagi ampau, terus Biel juga dapat ampau. Dan Biel tadi barusan dapat ampau dari neneknya. Yang lucu tuh dia ngambil gitu, terus diambil gitu. Itu kayak momen-momen lucu aja dan gemesin gitu, menyenangkan kan. Tapi apa sih yang maksudnya akhirnya merasa sendiri anaknya dikasih ampau. Ingat masa dulu kita dapat ampau nyari-nyari kan, tapi dapatnya cuma 1.000, 2.000. Kalau sekarang mungkin lebih kan, anak-anak jadi flashback aja pernah punya momen kayak gitu, dan ngelihat anak sendiri ngerasain momen kayak gitu jadi senang. Tapi rewel nggak sih dia? Enggak, kemarin ke Thailand nggak rewel. Dia kalau nangis juga sesekali doang, kalau dia mungkin kepanasan atau popoknya lagi nggak bersih aja itu doang. Kalau digendong orang asing atau bukan orang lain gitu? Dia mau kok, kayak nyapa, pegang gitu mau. Tapi kalau digendong dia lihat dulu orangnya. Kalau dia nggak nyaman dia nggak mau. Masih 100% mirip Ciolif nggak? Udah mulai ada mirip gue ya. Ada mirip gue lah ya. Di gigi ya. Gigi doang ya. Aduh, donasi lagi. 100 juta kok, karena kan nama Koko dibawa-bawa juga. Nama gua kenapa? Yang 100 juta. Bawa-bawa. Katanya itu uang dari uang Koko. Oh, yang 100 juta. Iya benar. Jadi uang 100 juta memang benar. Karena waktu terakhir podcast
dari yayasan kan uangnya tinggal 2-3 jutaan, kan ada di podcast itu. Dan gue kan udah bilang nanti kita akan bantu untuk dana operasional yayasan yang diperlukan kan, gitu. Tapi kan yang dipermasalahkan adalah uang itu masuk ke rekening yayasan, tapi keluar lagi besoknya. Oh iya, itu udah dikonfirmasi sama Gary memang ke saya kalau uang itu akan dipakai untuk dana akuntan publik, audit akuntan publik yang memang harus dilakukan dari permintaan dari Kemensos juga kan tiap tahun gitu untuk audit keseluruhan. Jadi mereka tidak ada budget yang ada itu dipakai untuk kesana kan. Oh, tapi gimana responnya ketika Novi itu ingin melaporkan Gary ke polisi gimana? Saya nggak mau terlalu ikut campur ya masalah internal mereka ya, karena saya kemarin urusan donasinya udah beres dan urusan saya cuma di sana. Urusan internal yang lain saya pikir mereka harusnya bisa selesaikan satu sama lain lah gitu. Tapi kan Gary sendiri kemarin kan sudah memberikan klarifikasi juga ya bahwa membantah dan Novi juga membantah gitu. Ya udahlah, urusan mereka aja ya. Tapi Nggak usah bawa gue ya. Dari Koden sendiri yang mengetahuinya seperti apa sih kok? Yang terkait gitu ya? Nggak mau ngasih tahu banyak statement karena itu urusan internal mereka aja biar mereka selesai. Oh, tapi bisa dikatakan rencana Bapak sendiri untuk mempertemukan keduanya kembali, kira-kira ada nggak sih rencananya di podcast kayak gitu? Podcast sudah nggak ada, udah selesai yang kemarin cukup. Saya sudah, aduh lu lihat sendiri kan capek banget ya ngurusnya. Gua sampai harus ke NTT, sampai ke NTT juga masih ada pro kontra. Gue juga diomongin macem-macem sama beberapa pihak ya, tahu sendiri. Dan gue nggak mau perpanjang aja. Intinya gue mau perpanjang. Dana yang gue kasih ke yayasan itu murni kita tulus bantu sesuai dengan kesepakatan. Bahkan banyak orang kan berpikir di kasus donasi Agus saya kan cari untung ya. Saya mau klarifikasi kalau yang ini. Jadi Agus itu waktu datang ke saya dia dapat donasi ya. Dia yang dapat ya, saya nggak dapat. Kemudian Mas Icang itu juga dapat donasi. Itu bukan masuk ke rekening dia, itu masuk ke rekening saya lewat aplikasi Super Thanks di YouTube. Dan totalnya itu hanya 100 juta karena dipotong sama YouTube 30%. Saya tambahkan 55 juta, jadi 155 juta untuk kebutuhan Mas Icang. Oke? Kemudian Agus ada juga dapat Super Thanks di luar 1, sekian miliar yang didapat. Itu sudah saya berikan semuanya ke NTT kemarin. Ya, tahu kan ada tambahan sekitar hampir 300-400 itu. Saya masukkan ke NTT semuanya. Jadi saya tidak terima. Kemudian waktu podcast NP, Gary, saya kasih uang transport. Saya nggak usah sebut ya, nggak enak. Lumayan. Podcast yang di Gedung Juang, saya kasih setengahnya uang AdSense karena ada biaya mereka dan itu lumayan besar. Yayasan kita kemarin transfer untuk bantu sekian. Donasi ke NTT saya pakai uang saya untuk bantu juga dari dana CSR saya. Jadi saya itu ngeluarin duit untuk bantu penyelesaian masalah donasi gitu. Dan kemudian CSR saya itu juga banyak sekali kita bantu orang. Sebelum ke NTT kemarin saya sudah mengirimkan bantuan duluan ke sana kepada sekolah relawan yang sering kita kerjasama, kitabisa.com. Dana CSR pribadi dari saya yang memang sudah ada setiap bulan dan setiap tahun yang tidak kita publikasi semuanya karena kita tidak cari untung dari konten itu. Konten itu untuk berbagi, bukan untuk dapat untung. Ngerti kan maksudnya kan? Jadi memang tujuannya adalah untuk mengembalikan sebagian kepada masyarakat sesuai iman saya, di mana itu harus dibalikan kepada mereka untuk membantu, bukan untuk diuntungkan lagi. Jadi kalau ada orang yang berspekulasi di luar sana, saya dalam urusan donasi ini hanya mencari untung, ya inilah fakta yang saya punya. Memang kita cari untung, tapi untuk beberapa hal
kita tidak mau. Dulu juga ada beberapa teman-teman artis yang meninggalkan anak, kita juga kasih semua AdSense-nya. Kemudian ada juga satu teman juga yang meninggal, kepada orang tuanya kita kasih semua AdSense-nya. Jadi kita tuh nggak sekedar bikin konten hanya cari untung. Jadi kalau ada yang membangun narasi ke sana, kita bantah semuanya dan silakan dicek. Kami itu betul-betul tidak cari untung sekedar hanya untuk jual-jual konten. Memang ada beberapa konten kita cari ya. Tapi kan ada beberapa konten seperti kasus donasi ini yang udah riwet ini, ya udah. Nih uangnya ambil kita bagi-bagi deh gitu. Ambil. Nggak nyaman gua. Nggak nyaman. Oh, tapi lu ngeliat ini kan kasus kayaknya rumit banget. Nah, lu sendiri sempat juga ada kena macam-macam lah negatif segala macam. Iya. Nah, lu ini gimana efeknya buat lu? Mungkin ke keluarga kah atau gimana kok? Ya nggak usah ditanya lah, pasti setiap orang secara nalar pasti merasa dirugikan kan. Cuma gue nggak akan membahas itu, karena menurut gue itu konsekuensi. Ketika gue membahas hal itu, yang gue cari apa pertanyaannya? Apakah gue ingin mencari validasi? Apa gue ingin mencari klarifikasi? Apa gue ingin mencari pembelaan diri? Apa gue pengen dapat pengakuan? Kemana arahnya? Kalau gue dalam urusan donasi ini, yang gue cari adalah penyelesaian. Makanya tindakan yang gue ambil kemarin ke sana. Bahkan gue siap untuk menghadapi gugatan ke situ. Oh, tapi kan kira-kira terkait terkait Farhad Abbas, Satu-satu. Gary dan Novi. Nah, kira-kira akan nggak sih mempertemukan Gary dan Novi? Apa Tadi lu udah aku jawab, kan? Udah ampun-ampunan ya sama nih kasus. Ya, Nggak mau. urusan mereka aja internal. kalau terkait Farhad Abbas sudah 2 kali mangkir dari laporan kamu sendiri gimana Pak? Dari laporan saya ya, Ya, di Polda 2 kali. 2 kali dia mangkir. Iya. Ya udahlah, tadi urus aja lah sendiri. Kok soal konten podcast kok Denso nih ada suara misterius di Situ ya. internet dokter. Gak usah dibesar-besarkan lah, itu cuma suara gimana doang. Saya juga kemarin juga nggak yakin itu suara hantu. Menurut kamu suara apa? Suara aku kayaknya. Soalnya aku cek sama editor, ada suara kayak minta tolong kan. Katanya suara saya. Katanya, ya udahlah, udah nggak usah digede-gede. Oh, balik lagi ke kasus kasus isu donasi nih kok. Menurut Koko tuh maksudnya menyangka nggak sih kok maksudnya sampai kayak ini kan awalnya dari Novi sama Gary itu kan awalnya satu misi gitu kan. Tapi malah sekarang pecah kongsi gitu kok. Menyangka. Menyangka nggak maksudnya sampai Nggak. Nggak ada yang menyangka urusan ini jadi panjang gini sis. Semua nggak ada yang nyangka, gue juga nggak nyangka. Jujur ya, kalau boleh gue tarik ulur kembali ya. Ya kalau bisa sih gue nggak mau terlibat sama sekali loh. Karena capek, banyak hal yang terbengkalai semuanya. Tapi ya nggak boleh ngomong gitu guanya. Gue harus jalanin, gue selesaikan aja gitu. Makanya gue nggak mau terlalu bahas lagi ya, cukup ya. Ya, dari lu mungkin ada pesan apa tuh untuk Ada pesan apa untuk kasus ini gitu supaya cepet kelar kalau dari Nggak ada pesan lagi, nggak mau bahas lagi. Capek. Ruda. Oke. Iya. Yang penting rudal. Rudal. Celana dalam cowok masa nggak punya rudal? Iya. Lama banget kita.